Ya, www.anyustvmobile.com kami buka untuk Anda pemirsa yang ingin memberikan komentar terkait dengan apa yang menjadi pendapat Anda soal pilkada serentak, calon tunggal, calon boneka, atau mungkin apalah yang kaitannya dengan pilkada serentak. Silahkan berikan komentarnya di www.anyustvmobile.com. Saya perkenalkan terlebih dahulu narasumber kita yang baru hadir malam hari ini, Pak Sebastian Salang. Terima kasih sudah hadir. Selamat malam, Pak. Agak kurang tersenyum, boleh saya minta senyum yang terbaik gitu loh, Pak. Agak berat gitu kayaknya. Oh gitu ya? Rasanya berat. Sulit Sekali untuk tersenyum. Berat sekali beban. Oh berat. Nanti kita tanya khusus kenapa. Nanti kita longgarkan ya Pak ya, supaya tidak terlalu berat. Tadi kita bicara soal calon tunggal, kemudian muncul juga calon boneka ya, supaya pertahanan ataupun siapapun yang kuat ini bisa tetap melaju di pilkada. Saya mau nanya ke Pak Lawrence, di lapangan apakah Bapak menemukan memang ada calon boneka ini, Pak? Ya, jadi dari daerah itu ya, Jawa Timur ya, saya nggak sebut kabupatennya, itu melaporkan kepada saya bahwa petahana ini mempersiapkan calonnya itu supirnya. Nah, jadi saya kira ini kan kurang bagus ya. Bukan istrinya ya Pak? Bukan istrinya, tapi supirnya. Saya kira ini ke depan. Mungkin kalau supir agak bagus juga, Wel. Kenapa? Soal supir sebagai penunjuk arah. Jadi justru supirnya lebih unggul nanti. Iya, itu dia. Calon boneka sudah diperhitungkan tidak akan lebih unggul dari dia. Ya, itu artinya memang sudah didesain dari awal begitu ya, bahwa akan muncul seorang calon boneka ini. Itu artinya kalau ada calon boneka tidak akan ada kompetisi dong. Iya, saya kira itu tujuannya. Jadi saya kira ini kan pengalaman pertama bagi kita. Jadi saya kira ke depan kita harus perbaikin supaya lebih baik lagi sistem demokrasi kita, khususnya pilkada dalam rangka rekrutmen calon-calon pimpinan daerah ini. Tapi saya malah khawatirnya gini ya, kadang masyarakat Indonesia ini kan juga suka itu Pak, coba-coba eksperimen. Kalau takutnya supirnya yang kepilih gitu Pak. Kita doakan supirnya bisa lebih canggih dari daripada majikannya. Baik ya. Kan bukan proses pilkada pertama ya. Iya. Sudah 3 kali masa pemilihan kepala daerah. Tetapi fenomena ini bukan fenomena yang baru di tahun ini ada, tetapi tahun sebelumnya, periode sebelumnya ketika juga misalnya ada. hanya satu provinsi serentak sudah ada juga Sudah ya fenomena begitu. Ya. Ada ini pola yang saya mendapatkan informasi misalnya. Jadi petahana itu memunculkan calon itu bekerjasama dengan partai yang berbeda. Misalnya di satu kabupaten itu petahananya adalah calon dari partai A yang kuat. Di kabupaten yang lain itu calon dari partai B. Nah kemudian calon partai A ini kerjasama dengan partai B agar partai B memunculkan calon boneka. Nah kemudian di kabupaten yang B ini yang dominan bekerjasama dengan partai A agar partai A memunculkan calon boneka. Jadi ternyata kerjasama untuk memunculkan calon boneka itu sudah sedemikian rupa bisa saling subsidi antar kabupaten. Itu istilahnya ya. Dan ini uniknya diatur juga dari pusat, Mas. Oh, diatur juga dari pusat. Nanti kita tanya DPP, tapi boleh dong yang ini. Yang katanya berat ini. Kita ini dulu, ada apa? Pak Iwal tolong. Jadi kita jelasin juga pada pemirsa bahwa Pak Sebastian Salang ini tadinya juga akan maju di pilkada. Di daerah mana, Mas? Di daerah Manggarai. Daerah Manggarai. Kemudian Manggarai NTT ya? Manggarai NTT. Jakarta. Iya, bukan Manggarai Jakarta. Iya. Jangan salah loh. Jangan salah ya. Jangan salah ya. NTT dapat kita bilang tidak jadi. Karena kenapa Mas nggak jadi? Ya, jadi tanggal 26 saya memutuskan untuk tidak melanjutkan prosesnya dan tidak akan meneruskan sampai ke tahap pendaftaran. Karena saya sendiri sudah dapat 6 kursi dari 7 kursi yang dibutuhkan. Oh, jadi tinggal 1 kursi lagi? Ya. Tinggal 1 kursi. Jadi partai yang sudah mendukung itu Golkar dari 2 kubu. Oh, sudah dapat dua-duanya? Ya, dua-duanya. Dan itu gratis. Oh, gratis. Ya, mesti di garis bawah itu gratis. Lalu kemudian di sini kan ya. ya, saya malah kurang tahu kalau beliau dari Golkar. Lalu kemudian PKB 2 kursi, jadi 6 kursi. Begitu. Kita membutuhkan 7 kursi. Tetapi sudah jauh ya, sebelumnya itu kita berproses dengan partai-partai lain. Dan dalam proses itu saya menemukan proses tawar-menawar yang menjijikkan gitu ya. Tawar-menawar antar siapa, Pak? Antara orang yang menyebut dirinya dari partai dengan
tim saya gitu. Mereka tidak pernah ngomong langsung dengan saya, mungkin karena mereka kenal saya sebelumnya. Begitu. Dan dalam perjumpaan dengan 1-2 partai, saya berapi-api menjelaskan, please jangan minta uang ke saya. Karena partai kalian tidak akan dapat apa-apa. Tapi kalau kalian tidak minta mahar ke saya, maka partai kalian akan mendapat nilai plus gitu. Karena saya akan sampaikan kepada publik melalui berbagai media bahwa partai mengusung saya ini tidak meminta mahar, begitu. Dan itu saya yakinkan kepada mereka gitu. Tetapi kalau kalian minta mahar ke saya, maka kalian merusak saya, tapi juga merusak partai Anda gitu. Dan itu saya sampaikan secara terbuka kepada orang partai. Tetapi akhirnya sampai pada keputusan sebaiknya saya tidak melanjutkan ini, karena saya bukan orang yang sangat berambisi untuk menjadi bupati gitu, tapi ada panggilan. Jadi awalnya tadinya saya berpikir bahwa saya dan partai politik itu punya mimpi yang sama, bahwa momen pilkada ini menjadi momen untuk merubah Indonesia dari daerah. Karena itu saya menyediakan diri untuk kembali ke daerah untuk memimpin salah satu daerah di sana. Dan saya punya keyakinan di partai-partai politik itu masih ada kok orang yang punya hati nurani. Pimpinan-pimpinan partai itu masih ada orang yang punya mimpi yang sama seperti saya. Begitu. Karena itu saya yakin sekali maju melalui partai. Yang kedua saya bilang begini, selama belasan tahun kita ini selalu mengkritisi partai politik. Lalu kemudian memberikan usulan supaya partai politik itu mereformasi dirinya. Nah, tetapi kita juga sering dituduh sebagai orang yang anti partai. Orang yang melakukan deparpolisasi. Nah, karena pada saat pilkada ini, karena suara-suara kritis selama ini. Nah, pada proses pilkada ini saya ingin membuktikan bahwa saya bukan orang yang anti partai. Karena itu saya tidak maju melalui independen, tapi masuk melalui partai politik. Ini padahal tinggal satu kursi lagi kan, satu kursi udah dapat 6, mundur karena ada tawar-menawar tadi itu. Di saat-saat terakhir itu memang banyak teman-teman yang bilang begini, ini saat yang menentukan, kita harus membuat keputusan. Kalau kita membayar partai politik, itu tidak salah. Kenapa tidak salah? Karena ini adalah bagian dari misi besar untuk mencegah kerusakan yang lebih besar. Jadi kita melakukan sesuatu gitu, tapi untuk saya bilang tidak. Sekali kita melakukan transaksi, itu kita akan terus melakukan transaksi ke depannya. Iya, boleh tahu nggak? Ini kan jelas tadi pilihannya adalah seperti itu. Tapi boleh tahu nggak kira-kira berapa ya? Berapa? Ini agak penting. Ya, berapa nilainya, tanpa menyebut partai, tapi kira-kira berapanya? Jadi yang saya terkejut ketika pertama kali, jadi begini, proses dialog itu sudah berlangsung dan bahkan sudah sampai pada satu kesimpulan, oke, kita dukung. Tanggal sekian kira-kira SK kita akan beri. Angkanya Mas. Lalu pada saat masuk ke hari-hari yang menentukan, tiba-tiba keluarlah angka sekitar 3 miliar gitu. 3 miliar. Jadi itu tau nggak? Angka 3 miliar itu juga dengan ancaman Senin harga naik. Besok harga naik. 3 miliar ya Mas. Iya. Jadi untuk daerah sekecil Manggarai dan semiskin Manggarai itu, menurut saya ini jahat sekali kalau saya mau melakukan transaksi itu. Dan saya baru masuk ke politik praktis kali ini. Kalau saya mengawali ini dengan politik kotor, menurut saya merusak apa yang saya sudah lakukan. Jadi Rizka dan Yuel yang ingin saya sampaikan, biasanya Sebastian Salang ini salah satu elemen terbaik dari civil society juga. Dia kalau berbicara di mana-mana penuh semangat, berapi-api. Malam ini kita maklumi kalau dia berbicara agak pelan. Karena ini kalau dalam banyak acara ini kategorinya testimoni. Atau di bawah label oh mama, oh papa. Gitu ya. Kita ikut berempati, tapi yang lebih penting tadi dia memilih untuk mengatakan tidak. Karena dengan itu dia akan merusak dan mengatakan sekali lagi, mohon maaf, menjijikan dan itu betul-betul kejam. Ya tapi apa mungkin Mas Effendi, partai politik itu akan memberikan dukungannya gratis cuma-cuma aja. Oh gitu. Jadi Anda posisi Anda gimana? Bukan, ya kita. Nah, ini agak jelas nih, posisi Anda gimana? Kan partai itu kan kalau Mas Effendi bilang tadi itu mahar ya. Saya tidak menyebutnya itu sebagai mahar ya. Mungkin partai ini kan juga perlu kontribusi lah ya. Ini yang saya agak berbeda dengan, mohon maaf, dengan banyak intelektual yang memberikan komentar di media sosial. Pernyataannya kurang lebih sama. Kontribusi. Ya.
Kontribusi mana untuk apa, ada Wel? partai politik yang memberi dengan gratis gitu. Untuk apa Ya, tapi Wel kontribusinya? Jadi ini yang mesti kita luruskan. Itu artinya kita mentolerir praktek-praktek haram yang dilakukan oleh partai politik. Itu satu. Yang kedua begini, kita ini kan sedang melangkah maju untuk memperbaiki demokrasi kita. Ya, undang-undang itu jelas sekali mengatakan partai politik tidak boleh meminta ataupun menerima mahar, begitu ya, atau imbalan. Itu satu. Yang kedua, coba cek di aturan-aturan rekrutmen partai politik, adakah ketentuan soal mahar politik? Nggak ada. Yang ketiga, pimpinan partai politik dengan gagah di televisi mengatakan partai kami tidak menerima mahar. Itu adalah harapan loh bagi publik, termasuk saya. Saya melihat bahwa apa yang disampaikan itu adalah harapan bahwa partai politik ini sedang melirik, mencari, menemukan pemimpin terbaik untuk merubah daerah gitu. Itu tadi poin yang keberapa nih? Yang ke? Itu sudah yang ketiga. Yang Nah, ketiga. kalau ada intelektual yang mengatakan bahwa tidak ada yang gratis, menurut saya pikiran seperti itulah yang merusak partai kalau politik. bahasa kerennya itu Mas Sebastian Salang, ya ini bahasa keren ya, ini harus buka kamus nih menerjemahkannya, no freelance katanya. Nggak ada makan siang gratis. Oke, itu poin Karena keempat. hidup gratis, Nah, ya. poin keempat. Poin kelima. Apa? Anda mau menceritakannya nggak kepada Bawaslu atau kepada berbagai pihak seperti yang ada di sini supaya itu ada tindak lanjutnya? Loh, kalau saya tidak mau, kenapa hari ini saya? Itu satu. Bawaslu ya? Pertama. Yang kedua, Bawaslu ya? ketika saya memutuskan untuk tidak, dan saya bilang, sejak saya mau maju pertama, saya sudah bilang ke konstituen saya, kepada tim sukses saya maju, tapi kalau partai politik minta mahar, saya akan memilih mundur. Dan setelahnya saya akan sampaikan kepada publik. Oke, Pak Sebastian Salang, saya potong terlebih dahulu. Kita akan lanjutkan kembali. Mas Sigit, sebentar ya, saya harus break terlebih dahulu. Pemirsa News.pol akan segera kembali sesaat lagi setelah iNews terkini. Jangan kemana-mana.